Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rerencangan sadayana. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana tata cara perawatan jenazah. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Anissa Sri Noviani dengan NIM 212040009. Selamat menyaksikan. Pertama dalam perawatan jenazah yaitu mentalkirkan jenazah. Talqin secara istilah adalah mengajarkan dan meningkatkan kembali kepada mayat orang meninggal dunia yang baru saja dikuburkan dengan kalimat-kalimat tertentu. Talqin dibagi menjadi dua. Yang pertama saat sakaratul maut dan saat pemakaman jenazah. Terdapat beberapa cara mentakilkan saat sakaratul maut. Cara yang pertama yaitu menidurkan miring orang yang sedang sakaratul maut ke sisi badan sebelah kanan untuk menghadapkan wajahnya ke arah kiblat. Apabila hal tersebut dirasa sulit, maka tidurkan dengan cara kepala sedikit diangkat sehingga wajahnya menghadap ke arah kiblat. Kemudian, kedua kakinya disunahkan dihadapkan ke arah kiblat. Lalu, cara yang kedua yaitu disunahkan untuk mengajari orang yang sedang sakaratul maut dengan kalimat La ilaha illallah dengan cara yang halus dan tidak memaksakannya untuk ikut menirukan ucapan syahadat tersebut. Cukuplah mentalkin dan mengulang kalimat La ilaha illallah di telinga tanpa menyuruhnya untuk mengikuti. Lalu, cara yang ketiga yaitu disunahkan untuk membaca surat Yasin kepada orang yang sedang sakaratul maut. Cara yang keempat yaitu orang yang sedang mengalami sakit dan sudah merasakan terdapat tanda-tanda kematian, ia dianjurkan untuk berbaik sangka kepada Allah. Cara kedua dalam perawatan jenazah yaitu memandikan jenazah. Terdapat beberapa cara memandikan jenazah, diantaranya yaitu yang pertama, menaruh mayat di tempat yang lebih tinggi supaya memudahkan mengalirnya air yang telah disiramkan ke tubuh mayat. Yang kedua, melepaskan pakaian mayat lalu ditutup dengan kain agar auratnya tidak terlihat, kecuali anak kecil. Yang ketiga, yaitu orang yang memandikan mayat hendaknya menggunakan sarung tangan, terutama ketika menggosokkan aurat mayat. Yang keempat, yaitu mengurut perut si mayat dengan pelan untuk mengeluarkan kotoran-kotoran yang ada dalam perutnya, kecuali perut perempuan yang hamil. Yang kelima, memulai membasuh anggota badan si mayat sebelah kanan dan anggota tempat wudhu. Yang keenam, membasuh seluruh tubuh si mayat dengan rata 3 kali, 5 kali, 7 kali atau lebih dengan bilangan ganjil. Di antaranya dicampur dengan daun bidara atau yang sejenisnya yang dapat menghilangkan kotoran-kotoran di badan mayat seperti sabun, sampo dan sebagainya. Yang ketujuh, yaitu menyiramkan mayat berulang-ulang hingga rata dan bersih dengan jumlah ganjil. Waktu menyiram, tutup semua lubang-lubang mayat agar tidak terkemasukan air. Yang kedelapan, jangan lupa membersihkan rongga mulut mayat, lubang hidung, lubang telinga, kuku, dan sebagainya. Untuk mayat perempuan, setelah rambutnya diurai dan dimandikan, hendaknya dikeringkan dengan semacam handuk, lalu dikepang menjadi 3, satu di kiri, satu di kanan, dan satu di ubun-ubun. Lalu ketiganya dilepas ke belakang. Setelah selesai dimandikan, badan mayat kemudian dikeringkan dengan semacam handuk dan diwudukan. Cara ketiga dalam perawatan jenazah yaitu mengkafani jenazah, yang dimana terdapat beberapa cara mengkafani jenazah. Yang pertama yaitu letakkan tali-tali pengikat kain kafan sebanyak 7 helai dengan perkiraan yang akan ditali adalah yang pertama bagian atas kepala, yang kedua bagian bawah dagu, yang ketiga bagian bawah tangan yang sudah disedekapkan, yang keempat bagian pantat, yang kelima bagian lutut, yang keenam bagian betis, dan yang terakhir yaitu bagian bawah telapak kaki. Lalu, kemudian bentangkan kain kafan dengan susunan antara lapis pertama dengan lapis yang lainnya tidak tertumpuk sejajar, tetapi tumpukan sebagian saja, sedangkan lapis ketiga bentangkan di tengah-tengah. Kemudian, taburkan pada kain kafan itu kapur barus yang sudah dihaluskan. Setelah itu, letakkan kain surban atau kerudung yang berbentuk segitiga dengan bagian alas di sebelah atas. Letakkan kerudung ini diperkirakan di bagian kepala mayat. Lalu, bentangkan kain baju yang sudah disiapkan. Lubang yang berbentuk belah ketupat untuk leher mayat, bagian sisi yang digunting dihampirkan ke atas. Kemudian, bentangkan kain sarung di tengah-tengah kain kafan. Letak kain sarung ini diperkirakan pada bagian pantat mayat. Kemudian, bujurkan kain cawat di bagian tengah untuk menutupi alat vital mayat. Lalu, ketatkan mayat membujur di atas kain kafan dalam tempat tertutup dan terselubungi kain. Kemudian, sisirlah rambut mayat tersebut ke belakang dan pasangkan cawat dan talikan pada bagian atas.
Kemudian, tutuplah lubang hidung dan lubang telinga dengan kapas yang bulat. Setelah itu, sedekapkan kedua tangan mayat dengan tangan kanan di atas tangan kiri. Setelah itu, tutuplah persendian mayat dengan kapas-kapas yang telah ditaburi kapur, barus, dan cendana yang dihaluskan, seperti sendi jari kaki, mata kaki bagian dalam dan luar, lingkaran lutut kaki, sendi jari-jari tangan, pergelangan tangan, siku, pangkal lengan dan ketiak, leher dan wajah. Lalu, lipatlah kain sarung yang sudah disiapkan. Kemudian, kenakan baju yang sudah disiapkan dengan cara bagian sisi yang telah digunting diletakkan di atas dada dan tangan mayat. Setelah itu, ikatkan surban yang berbentuk segitiga dengan ikatan di bawah dagu. Kemudian, lipatkan kain kafan melingkar ke seluruh tubuh mayat selapis demi selapis sambil ditarik ujung atas kepala dan ujung bawah kaki. Setelah itu, talikan dengan tali-tali yang sudah disiapkan. Cara keempat dalam perawatan sholat jenazah yaitu mensolatkan jenazah. Terdapat beberapa syarat mensolati jenazah. Yang pertama, syarat-syarat yang berlaku untuk sholat berlaku juga untuk sholat jenazah. Syarat yang kedua yaitu mayat terlebih dahulu harus dimandikan dan dikafani. Dan yang terakhir yaitu menaruh mayat hadir di muka orang yang mensolatkannya. Usolli hadhil mayyitati arba'at takbiratin fardhu kifayati imaman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
Cara kelima dalam perawatan jenazah yaitu pengangkatan jenazah. Pengangkatan jenazah ini dilakukan setelah mayat selesai dimandikan dan dikafani untuk dimasukkan ke dalam keranda dan bersiap untuk disolatkan di masjid terdekat. Cara yang keenam dalam perawatan jenazah yaitu pemberangkatan jenazah. Sebelum diberangkatkan, mayat sebaiknya dilakukan kesaksian serta dibacakan doa. Semisalkan dibacakan tahlil, kesaksian meliputi sikap dari sang jenazah serta utang piutang jenazah. Kemudian, cara ketujuh dalam perawatan jenazah yaitu memakamkan jenazah. Terdapat beberapa tata cara menguburkan jenazah. Yang pertama, jenazah dikubur dalam sebuah lubang dengan kedalaman setinggi orang yang berdiri, dengan tangan melambai ke atas dan dengan lebar seukuran 1 zirah lebih 1 jengkal. Di dasar lubang dibuat miring lebih dalam ke arah kiblat. Maksudnya, agar jenazah tidak mudah dibongkar oleh binatang buas setelah jenazah membusuk. Yang kedua, setelah sampai di tempat pemakaman, jenazah dimasukkan ke liang lahat dengan posisi miring ke kanan dan menghadap kiblat. Sekiranya jenazah tidak dihadapkan ke arah kiblat dan telah diuruk tanah, maka liang kubur wajib digali kembali dan menghadapkan jenazah ke arah kiblat bila diperkirakan belum berubah. Yang ketiga yaitu disunahkan meletakkan 3 kepal tanah di belakang jenazah dengan tujuan agar jenazah tetap menghadap ke kiblat. Yang keempat yaitu tali-tali pengikat kafan dilepaskan dimulai dari kepala, kemudian pipi kanan dan ujung kaki ditempelkan ke tanah. Yang kelima, kumandangkan azan dan iqomat dengan orang yang mengumandangkan menghadap ke kiblat. Yang keenam, jenazah ditutup dengan papan kayu atau bambu dan di atasnya ditutup dengan tanah sampai galian liang kubur kembali rata. Yang ketujuh, di atas kubur boleh dipasang nisan sebagai tanda. Dan yang terakhir yaitu setelah selesai mengubur, dilanjut untuk mendoakan mayat agar mengampuni dosanya dan digunakan dalam menghadapi pertanyaan malaikat. Kedelapan yaitu cara terakhir dalam perawatan jenazah ialah talqin sesudah memakamkan. Talqin atau membacakan tahlil la ilaha illallah dilakukan untuk memberikan ketenangan kepada ruh jenazah dan mengingatkan kepada Allah SWT agar bisa menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir di dalam kubur. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya. Sampai bertemu di video berikutnya. Hatur nuhun.